Nasib pilu tukang pijat Sutarman yang jadi tersangka gara-gara alat peraga kampanye paslon bupati dan wakil bupati. Mari semuanya menahan diri, baik kubu 01 maupun kubu 02, agar pemilu di Karanganyar, pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati Karanganyar yang tinggal menunggu hari saja, tanggal 27 November 2024, bisa berjalan dengan damai, berjalan dengan kondusif, berjalan dengan lancar, aman, semuanya nantinya menerima apapun hasil dari keputusan warga masyarakat Karanganyar. Itulah harapan kita semuanya. Ya, memang kita agak prihatin dan juga miris ya ketika kita membaca berita dan akhirnya viral ditulis di berbagai media massa. Di sini ada sebuah judul yang menurut saya menarik untuk kita cermati begitu ya. Dan arahnya, tujuan saya membuat konten ini, mari ya semuanya menahan diri ya. Artinya tidak melakukan perbuatan yang justru melanggar hukum. Kita benar-benar mengedepankan aspek persaudaraan, aspek ya lebih kepada kekeluargaan begitu. Jadi tidak menggunakan kekerasan. Itu sudah menurut saya tidak tepat. Apapun kejadiannya, ya, apapun kasusnya. Jadi kita harap bisa mengendalikan diri, emosi kita, ya, perasaan, hati, pikiran kita itu bisa lebih tenang. Nah, itu harapannya. Ada sebuah berita yang cukup viral menurut saya. Di sini judulnya ya, copot spanduk calon bupati buat tambal rumah bocor, Sutarman dianiaya, lalu dipolisikan. Ya, ini juga saya baru beberapa hari ini tahu ya. Dan saya mengangkat konten ini tujuannya hanya satu. Mari saling menjaga saja. Saling menjaga agar semuanya kondusif. Dan sekali lagi, jangan mengedepankan aspek kekerasan. Itu yang sebenarnya kita cukup prihatin dan miris begitu. Ya. Oke, saya akan bacakan berita ini ditulis oleh tribunnews.com. Nasib sial dialami oleh Sutarman, warga desa Kalijirak, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Gara-gara mengambil spanduk alat peraga kampanye atau APK, ia dianiaya oleh sejumlah pendukung pasangan calon Bupati Karanganyar nomor urut 2, Robert Ade. Bukan hanya dianiaya, pria yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang pijat tersebut dilaporkan ke polisi. Kini statusnya menjadi tersangka perusakan APK. Sutarman dipaksa mengakui perusakan tersebut dilakukan karena ia dibayar. Gitu. Wah, luar biasa ya. Dikutip dari Tribun Solo, berdasarkan pengakuannya, Sutarman mencopot lalu mengambil spanduk tersebut karena untuk menambal rumahnya yang bocor. Dia mengatakan, saya dipaksa untuk mengakui perusakan APK karena mendapat bayaran. Padahal saya hanya mencopot APK itu untuk menutup jendela dan pintu rumah saja, jelasnya. Ia juga mengaku telah dipukuli di beberapa bagian tubuh hingga ke muka. Saat itu yang dipukul di hadapan Pak Robert dan dipaksa untuk mengakui telah merusak APK-nya. Saat itu saya terpaksa mengikuti mereka karena ingin cepat selesai masalah ini. Jelas Sutarman, dikutip dari Kompas. Meskipun sempat meminta maaf, para pendukung tetap murka hingga Sutarman harus diamankan ke rumah calon bupati yang gambarnya ia copot. Setelah bertemu, saya meminta maaf, tetapi diabaikan. Kemudian para pendukung melakukan penganiayaan kepada Sutarman dan dilakukan sejak tengah malam hingga pagi hari. Nah, ini berita ditulis oleh Tribun News ya. Saya cukup menyayangkan. Jadi lebih
Bagaimana ya, kita harus sabarlah menahan diri ya. Oke, justru yang lebih keren, elegan, itu malah ini dibantu, itu baru keren menurut saya. Ya, jadi justru mengundang simpati orang begitu. Itu baru keren ya. Ketika memang melihat kondisi dari Sutarman ini seperti apa. Ya, dicek rumahnya betul-betul memang Sutarman ini orang yang tidak mampu, rumahnya bocor, ya. Jendela pintunya nggak layak. Itu keren kalau dibantu. Wah, jadi berita yang sangat-sangat positif. Ya, tetapi malah justru dianiaya ini jadi apa ya? Ya kita menyayangkan begitu. Mungkin ini ya dari krjogja.com nih ya. Oke, saya baca saja nih beritanya. Nasib pilu tukang pijat Sutarman yang jadi tersangka gara-gara alat peraga kampanye paslon bupati dan wakil bupati. Oke, jadi ini saya mengutip media massa yang menurut saya terpercaya ya. Seperti tadi Kompas, Tribun, itu kan menurut saya media mainstream yang terpercaya begitu, dan termasuk ini KR Jogja. Ya, nasib malang menimpa Sutarman, seorang tukang pijat panggilan sekaligus penjual es dawet dari desa Kalijirak, kecamatan Tasikmadu, Karanganyar. Pria berusia 36 tahun ini kini berstatus tersangka atas dugaan perusakan alat peraga kampanye atau APK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Robert Kristanto dan Ade Eliana. Kasus yang awalnya hanya untuk menambal kebocoran rumah ini berkembang menjadi persoalan hukum yang meresahkan. Nah, ini cukup runtut ya, kronologi peristiwanya ditulis. Peristiwa ini bermula pada Sabtu malam 19 Oktober 2024. Setelah pulang dari pekerjaannya, Sutarman mendapati jendela rumahnya bocor, menyebabkan air hujan masuk dan menggenangi bagian dalam rumah. Dia bilang, kasihan anak istri saya kalau hujan terus masuk. Ujarnya kepada wartawan sambil ditemani tim kuasa hukumnya pada Kamis sore 7 November 2024. Teringat akan spanduk kampanye yang terpasang di Dusun Gunung Watu, Sutarman spontan melepasnya untuk menutupi kebocoran jendela. Namun, tindakannya ini malah menjadi masalah serius ketika ia dipergoki oleh tim sukses dari paslon nomor urut 2, Robert Ade. Walaupun Sutarman sempat meminta maaf dan berusaha memasang kembali APK tersebut, hal itu tak membuat suasana membaik. Bahkan APK yang telah ia pasang kembali dilepas oleh salah satu anggota tim ses dan dibuang ke areal persawahan. Tak hanya itu, Sutarman dibawa paksa ke rumah Robert Kristanto di Joglo Dawan, Tasikmadu untuk diinterogasi. Di sana ia mengaku mengalami intimidasi bahkan hingga kekerasan fisik. Menurut Sutarman, ia sempat dipukul di bagian wajah, pipi, kiri, perut, dan tengkuk. Ia juga dipaksa untuk mengaku sebagai suruhan lawan politik. Saya dipaksa mengakui yang tidak saya lakukan, tuturnya dengan nada penuh kekhawatiran. Meski akhirnya dilepas pada Minggu pagi 20 Oktober setelah dijemput oleh istrinya dan perangkat desa, Sutarman tetap dihukum untuk memasang kembali 20 lembar APK di desanya. Namun ia baru sempat memasang 10 lembar sebelum kasus ini mencuat. Tak lama kemudian, penyidik Polres Karanganyar menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan perusakan APK paslon nomor urut 2. Merasa diperlakukan tidak adil, Sutarman bersama tim kuasa hukumnya kemudian melapor ke Polres Karanganyar atas dugaan penganiayaan yang dialami di rumah Robert Kristanto. Tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Maria Diani Andayani itu juga menunjukkan hasil visum sebagai bukti kekerasan yang dialami Sutarman. Pendamping mengatakan, kami mendampingi Sutarman karena alasan kemanusiaan. Ia yang seharusnya mendapat keadilan justru dijadikan tersangka, jelas Maria. Tim kuasa hukum yang terdiri dari 9 pengacara ini juga mendesak Polres Karanganyar untuk menindaklanjuti laporan mereka.
Sejak kami melapor pada 27 Oktober hingga saat ini belum ada panggilan pemeriksaan. Namun untuk kasus dugaan perusakan APK, prosesnya cepat sekali hingga penetapan tersangka, tambah Maria. Di sisi lain, Hani Daryanto, koordinator tim advokasi paslon Robert Ade, menyatakan siap menghadapi Sutarman dan tim kuasa hukumnya di pengadilan terkait dugaan penganiayaan ini. Menurut Hari, Sutarman tidak dianiaya di Joglodawan. Ia justru mengklaim bahwa pria tersebut diamankan di sana untuk menghindari amukan massa. Daripada diamuk massa di luar, lebih baik kita amankan ke Joglodawan, ujar Hari. Ia juga menambahkan bahwa di sana Sutarman ditanyai alasan dibalik aksinya melepas APK. Keterangannya berubah-ubah. Jadi kami menyerahkannya ke Bawaslu dan penegak hukum, tambah Hari. Kasus ini juga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi masa kampanye jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 ini cukup sensitif bagi calon, bagi paslon dan pendukungnya. Namun, Hari Daryanto memastikan bahwa kasus Sutarman ini tidak akan mempengaruhi elektabilitas dan popularitas paslon Robert Ade. Meski demikian, kasus ini menggambarkan dilema bagi masyarakat kecil seperti Sutarman yang hanya berusaha memperbaiki rumahnya. Apa yang dilakukan Sutarman mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang, namun dalam suasana kampanye yang penuh rivalitas, sebuah tindakan sederhana bisa berdampak besar. Sementara itu, dukungan terus mengalir kepada Sutarman dari berbagai kalangan. Banyak yang menyayangkan penetapan status tersangka terhadap seorang tukang pijat dan penjual es dawet yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka menilai seharusnya ada pendekatan yang lebih bijak dalam menangani kasus ini, mengingat latar belakang Sutarman yang jelas tidak memiliki niat untuk merusak APK. Kisah Sutarman menjadi gambaran nyata bagaimana permasalahan kecil bisa menjadi besar di tengah suasana politik yang memanas. Ya, ini berita dari krjogja.com ya. Sebenarnya banyak ya kalau kita meriset ya, melakukan pencarian di Google kasus Sutarman ya, perusak APK. Ini banyak ya di sini. Ini misalkan dari grid.id ya. Pengakuan tukang pijat di Karanganyar yang jadi tersangka usai copot gambar calon bupati. Nah, ini hampir sama ya. Ya, kalau kita melihat memang menurut saya ya, saya menyayangkan kalau ada penganiayaan atau tindakan kekerasan begitu ya. Ini kita menyayangkan apapun kasusnya begitu. Apapun kasusnya. Jadi ya itu sudah sesuai aturan hukum. Jangan main hakim sendiri begitu. Kalaupun Sutarman benar-benar salah ya, benar-benar memang merusak APK, ya cukup tadi langkah awalnya, langkah pertama laporkan ke Bawaslu. Nah itu memang secara prosedur dalam pilkada begitu. Tapi kalau ini benar ada tindakan kekerasan dan hasil visum menyatakan memang Sutarman dianiaya dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, ya ini memang nyata kejadian kekerasan telah terjadi di Karanganyar dalam situasi politik yang terus memanas hingga 27 November 2024. Jadi dalam konten ini saya ingin mengajak kepada seluruh warga Karanganyar, tim sukses masing-masing paslon, mari menahan diri. Justru untuk meraih simpati masyarakat, tunjukkan bahwa kita menjadi tim pemenangan bagi paslon itu yang humanis, yang elegan, yang ramah, yang santun kepada warga masyarakat. Itu justru mengundang simpati. Makanya ketika ada misalkan kasus perusakan APK, ya kita lihat betul, kita dalami betul. Ya, jangan main hakim sendiri. Apalagi kalau kita melihat bagaimana sosok Sutarman
motifnya sebenarnya sederhana. Ya, kita melihat Sutarman memang orang yang tidak mampu. Rumahnya bocor, jendela pintunya tidak layak. Maka ketika hujan turun deras di Karanganyar, di rumah Sutarman, dia hanya berpikir simpel, sederhana. Ya mungkin dia di rumah nggak punya perlengkapan, ya sesuatu yang bisa menjadi penutup untuk melindungi dari hujan. Dia teringat ada spanduk ya MMT dari pasangan calon yang mungkin dekat di rumah Sutarman. Ya dia lepas saja begitu. Nah tapi apesnya dipergoki oleh tim salah satu paslon. Ya sekian dulu konten saya, intinya mari semua saling menahan diri. Tunjukkan kita menjadi paslon, tim pemenangan yang baik, yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan, humanisme. Justru itu yang akan mendapatkan simpati, empati dari warga masyarakat Karanganyar. Saya Imam, sampai jumpa.